Baik, sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wabad. Terima kasih Pak Hadi. Mohon maaf sebelumnya agak sedikit kacau beliau, tapi insya Allah enggak ya. Jadi sama saja ya. Ini menarik karena sebenarnya pengujian nanti sebenarnya kalau mau itu dengan Pak Sigit berdua sampai duhur nih ada Pak ini lagi Pak Joko juga nih biar lebih matang gitu. Jadi banyak perspektif gitu ya. Jadi kalau Pak Bukhari kan memang beliau ekspornya ya. Jadi nanti biar lebih paham. Baik, mungkin waktunya lebih pendek lagi. Jadi Pak Hedi tolong presentasi dalam 5-10 menit gitu ya. Kemudian fokus kepada metode yang digunakan atau latar hanya sekitar 1 menit. Kemudian metode yang digunakan, kemudian temuannya dari metode yang digunakan, kemudian temuannya. Itu saja. Kepada Pak Hedi saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati Dr. Fahri Muslim, Dr. Misno selaku penguji dan pembimbing yang saya hormati. Izinkan pada hari ini saya menyampaikan presentasi terkait penelitian yang saya lakukan dengan tema dengan judul permasalahan pengelolaan wakaf person berislam di Kabupaten Bogor dan solusinya. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pertama banyaknya aset KPW yang belum dikelola secara profesional, kemudian kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf. Yang ketiga, dibutuhkan solusi dari para expert dalam meningkatkan pengelolaan dan produktivitas wakaf PWI. Dari situ saya menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Yang pertama adalah terjadinya pengalihan wakaf mulai dari fungsi hingga kepemilikan. Kemudian ada objek wakaf PWI yang semuanya belum tersertifikasi, tetapi ada yang sudah memiliki AIW. Kemudian kurangnya koordinasi antara nazir dan organisasi induk dalam PWI dan pemerintah. Kemudian adanya upaya penguasaan atas wakaf oleh ahli waris. Grup yang ya, Ustaz? Itu. Iya. Itu punya itu di Pak Ahmad ini ya saya yang kemudian sebentar di izin ambil di Bu Widi. udah sih kecil. Kemudian dari identifikasi masalah itu saya merumuskan 3 rumusan masalah, yakni bagaimana pengelolaan wakaf PWI di Kabupaten Bogor. Yang kedua adalah apa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf PWI di Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga, bagaimana solusi pengelolaan wakaf PWI menurut expert. Nah, adapun metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan visual analisis metode Delphi. Metode Delphi ini dikembangkan oleh Delphi dan Hellman pada tahun 1950 di California, California. Penelitian diawali dengan mencari akar permasalahan dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan expert, akademisi dan beberapa regulator serta studi dokumentasi. Yang selanjutnya peneliti menemukan masalah-masalah sebelumnya yang sudah teridentifikasi di atas. Selanjutnya saya menganalisis data dengan menggunakan metode Delphi, yakni melakukan penarikan opini dari sekelompok expert melalui serangkaian kuesioner berdasarkan skala Likert. Adapun prosedurnya adalah mengembangkan pertanyaan yang dapat dimengerti oleh responden, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, kemudian mengolah hasilnya mendapatkan hasil yang konvergen atau yang disepakati, serta melakukan pemeringkatan dengan nilai rata-rata tertinggi untuk setiap kriteria yang mencapai konvergen atau konsensus.
kuesioner tahap 1, ada kemudian kuesioner tahap 2, di mana hasil daripada responden, kemudian kuesioner tahap 3. Nah, hasil dari analisis metodologi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf, kurangnya sumber dana dan keuangan untuk mengelola satu wakaf dan peruntukan wakaf yang langsung disampaikan pada saat ikrar wakaf mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,5, yang artinya kriteria ini mempunyai pengaruh yang paling besar dalam melemahkan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD Kabupaten Bogor. Literasi masalah terkait pengelolaan wakaf adalah kunci untuk tantangan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD Kabupaten Bogor ke depan. Kemudian dari perhitungan di atas juga menunjukkan bahwa penarikan opini dari masing-masing responden cenderung kecil, di mana standar deviasi itu kurang dari 1,5 dan nilai interkuartil ranknya itu kurang dari 2,5. Semua kriteria mencapai konvergensi atau konsensus yang berarti bahwa semua responden sepakat bahwa kriteria tersebut adalah penentu solusi pengelolaan wakaf di lingkungan DPD Kabupaten Bogor. Ini adalah peringkatnya sebagaimana sudah dihitung dari rata-rata setiap masalah. Kemudian hasil analisis dari metodologi menunjukkan bahwa dari sisi strategi atau solusi, kriteria memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu sebesar 9, yang artinya mempunyai pengaruh yang paling besar sebagai solusi dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD Kabupaten Bogor. Sementara peringkat rendah dengan nilai rata-rata sebesar 8,25 meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazir, dalam hal ini adalah sertifikasi nazir, secara berkesinambungan, yang artinya kriteria ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif strategi atau solusi. Hasil temuannya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf, yang kedua kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait tentang wakaf, kemudian kurangnya pembinaan terhadap nazir, yang keempat kurangnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan wakaf, yang kelima kurangnya sumber dana dan keuangan untuk mengelola aset wakaf, yang keenam kurangnya koordinasi antara nazir, organisasi induk dalam hal ini adalah PUI dan pemerintah, yang ketujuh peruntukan wakaf langsung disebutkan pada saat ikrar wakaf, dan yang kedelapan adalah semua aset wakaf PUI di Kabupaten Bogor belum tersertifikasi, tetapi sebagian besar sudah berstatus akta ikrar wakaf atau AIW. Sehingga dari semua itu saya bisa menarik kesimpulan bahwa dari perumusan masalah, saya tarik kesimpulan untuk perumusan masalah pertama, kesimpulannya adalah strategi pengelolaan wakaf meliputi 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat terkait pengelolaan aset wakaf. Kemudian strategi pengelolaan yang inovatif dari lembaga aset wakaf PUI, kemudian meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazir secara berkesinambungan. Kesimpulan kedua, selaras dengan perumusan masalah kedua, yakni permasalahan yang dihadapi oleh PUI dalam pengelolaan wakafnya. Pertama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan wakaf, yang kedua rendahnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf, nazir yang tidak profesional dan tidak kompeten dalam mengelola wakaf. Yang ketiga, sebagaimana perumusan masalah adalah bagaimana solusi yang ditawarkan oleh expert. Yang pertama, Dr. Irfan Sauki itu memberikan masukan adalah menggali potensi yang bisa dikembangkan dan meningkatkan produktivitas aset wakaf. Yang kedua, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perekonomian yang sudah eksis. Yang ketiga, melakukan konsolidasi aset wakaf PUI. Adapun expert kedua, Prof. Nurul Huda, beliau memberikan beberapa solusi, diantaranya adalah meningkatkan kompetensi nazir melalui sertifikasi nazir, mengembangkan digitalisasi wakaf secara bersama, turut melakukan diversifikasi produk wakaf yang telah dikembangkan oleh BWI, kemudian memperkuat legal standing dan meningkatkan status tanah wakaf dari AIW menjadi sertifikat wakaf. Demikian para penguji
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hedi atas presentasinya ya terkait dengan wakafnya. Tadi saya baca yang terakhir.